Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Dewan Penguji Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri MSI. Yang kami hormati Sekretaris Dewan Penguji Bapak Profesor Haji M. Mas'ud Said MM PhD. Yang kami hormati para Dewan Penguji Bapak Profesor Dr. Haji Nur Syam MSI, Bapak Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Haris MA, Bapak Dr. Haji M. Hanif MPD, Bapak Profesor Dr. Haji Junaidi Goni, dan yang terakhir Promovenda Ibu Khadijatul Qadriyah serta para tamu undangan yang telah hadir pada acara siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga dalam keadaan sehat walafiat kita semua dapat berkumpul dalam rangka ujian terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhirah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah kita mengawali acara pada siang hari ini dengan bacaan Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah, Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Banul Waton. Kepada hadirin dan Dewan Penguji dimohon untuk berdiri.
tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Hadirin dan Dewan Penguji dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk menambah keberkahan acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama melantunkan sholawat Nuril Anwar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wasiril asrari wa kilyaqil akhyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil adhari wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Disampaikan terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami serahkan acara ujian terbuka pada siang hari ini kepada Ketua Dewan Penguji yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri, MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Penguji, Bapak Ibu sekalian, dan wabil khusus Saudari Promovenda Khadijatul Qadriyah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang menjelang sore ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk hadir di sebuah majelis yang insya Allah berkah dalam rangka untuk ujian terbuka. Saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji dan sekaligus para undangan yang hadir baik melalui daring maupun juga melalui luring dalam kesempatan ini. Dan untuk mempersingkat waktu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural Pasca Sarjana Universitas Islam Malang dengan Promovenda Khadijatul Qadriyah dengan resmi saya nyatakan dimulai. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Saudara Promovenda, Saudari sehat, dihidupin. Baik, tolong mic-nya, Mas.
Tolong timnya, tim operatornya ya di. Alhamdulillah, Prof. Baik. Saudari siap untuk diuji? Insya Allah siap. Silakan paparkan disertasi Provenda 7 sampai 10 menit. Tapi harus ingat bahwa untuk bab 1, 2, 3 poin-poinnya saja, tapi yang lebih detail adalah di paparan data dan temuan hasil penelitiannya. Saya persilakan dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami taati dan taklimi, kami hormati dan kami muliakan segenap Dewan Penguji, segenap undangan, juga yang dalam hal ini beberapa teman dari sejawat dari UNUJA maupun Klinik Al-Zainiyah, juga yang merupakan supporter utama kami, yaitu suami serta Ananda, yang kebetulan pada anak saya yang ketiga pada jam yang sama ini munakosah di Universitas Bilad Asyam dengan munakosah dengan judul Manhaj As-Suyuti fi Tafsir Jalalain, Ananda Robert Buldan Kanzil Bahrul Iman LC Al-Hafidh. Semoga sama-sama membawa keberkahan dalam keilmuan. Demikian pada kesempatan ini terima kasih saya mengucapkan kepada segenap Dewan Penguji, dan saya akan memaparkan hasil penelitian saya tentang penulisan disertasi saya dengan judul Konstruksi Pendidikan Multikultural Berbasis Pesantren di Pondok Pesantren Nur Jadid. Sebagaimana kita tahu, posisi Indonesia atau dunia banyak terjadi heterogen, artinya banyak adanya multikultural yang terdiri dari berbagai ragam suku, ras, agama, dan lain-lain, yang ini akan menimbulkan problematika yang kompleks apabila tidak ditangani dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu cara untuk menangani atau menangkal dan minimalisir dampak problematika itu adalah melalui penanaman nilai-nilai karakter melalui pendidikan. Dan di Indonesia salah satu yang merupakan ciri khas yang khas Indonesia itu adalah pesantren, di mana pesantren terdapat nilai-nilai yang ditanamkan sejak awal mulai masuk hingga bahkan mereka sudah alumnus. Nah, kajian saya kali ini adalah mengkaji tentang bagaimana konstruksi sosial pendidikan multikultural pendidikan agama Islam di Pesantren Nur Jadid Pondok Paiton Probolinggo, yang mana saya sengaja mengambil lokus pondok ini dikarenakan dengan usianya yang hampir 34 abad, 3/4 abad atau sekitar 75 tahun ini, dengan lulusan yang insya Allah sudah ribuan, dan pada saat ini per minggu kemarin itu jumlah santrinya peserta didiknya 10.000 sekian, dengan tenaga pendidik, tenaga pengajar, karyawan 800-an dan wali asuh 600-an. Kemudian karena ada pendidikan formal mulai penitipan anak SD, SMP, MI sampai S2, dan di S2-nya juga mahasiswa sekitar 5.000 sekian dengan jumlah 24 prodi dan 323 karyawan atau dosen. Maka ini sebuah kajian yang menarik karena dengan 18.000 sekian itu tentu memiliki karakter yang berbeda-beda, baik latar belakang, agama, suku, terutama suku, kemudian bahasa dan lain-lain. Nah, ini menjadi kajian menarik karena bagaimana menanamkan nilai-nilai yang mana di sini saya mengangkat konstruksi pendidikan ini memakai teorinya Peter L. Berger dan Ibnu Khaldun, dan dengan kerangka teori rumusan masalah. Yang pertama adalah karena saya di sini mengkaji tentang, yang pertama adalah fokusnya tentang bagaimana konstruksi dasar pelaksanaan pendidikan Islam multikultural di Pesantren Nur Jadid, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana implementasi, bagaimana pelembagaan nilai-nilai pendidikan agama Islam multikultural. Kemudian yang ketiga fokus penelitiannya adalah bagaimana implementasi nilai-nilai tersebut kepada kesadaran objektif di Pondok Pesantren Nur Jadid. Nah, dalam hal ini otomatis yang kami angkat teori utamanya adalah
dari Konstruksi Pendidikan P.T. Elberger, di mana menyatakan bahwasanya dalam proses pemaknaan seseorang kepada di luar dirinya itu adalah dengan memakai proses melalui eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Objektivasi, eksternalisasi ini adalah bagaimana mengekspresikan, mengeksternalkan self adaptasinya, kemudian bagaimana objektivasi adalah melembagakan nilai-nilai itu, core value-nya, kemudian internalisasi adalah bagaimana menginternalisasikan pemahaman identifikasi diri itu kepada pemahaman menjadi definisi bersama, sehingga itu yang menguatkan kepada karakter bersama. Nah, yang saya angkat di sini adalah bagaimana penanaman nilai-nilai itu terjadi. Itu terjadi karena yang pertama ada interrelasi antara kiai dan santri, di mana di pesantren itu salah satu ciri khasnya adalah kiai itu adalah menjadi role model atau menjadi uswah atau teladan, sehingga reinforcement-nya kiai itu menjadi terimplementasi dan menjadi panutan semua santrinya. Misalnya seperti di Nurul Jadid, temuan yang saya temukan adalah reinforcement pertama, bagaimana pengasuh pendiri pertama Kiai almarhum Kiai Zaini Mun'im sangat kental posisi fikih dan tasawufnya. Kemudian pengasuh kedua yang dibina oleh Kiai Hasim Zaini itu adalah dengan tasawuf. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan fikih dan pengembangan organisasi yang dalam hal ini oleh pengasuh ketiga yaitu almarhum Kiai Abdul Wahid Zaini. Kemudian yang keempat saat ini adalah melengkapi dari itu dengan penataan manajemen secara menyeluruh. Nah, itu sangat mempengaruhi terhadap penanaman nilai-nilai. Kemudian yang kedua adalah dialektika intelektual, di mana di sini ada dua hal, yaitu yang pertama adalah tentang core value yang ini sangat kental ditanamkan di pesantren Nurul Jadid, yaitu trilogi kesadaran santri dan panca kesadaran santri. Kemudian ada lagi legasi pemikiran yang berupa hasil karya literasi dari pendiri pertama yaitu Kiai Haji Zaini Mun'im. Nah, dari hal-hal tersebut maka eksternalisasi yang terjadi adalah dengan ada tiga hal. Yang pertama, kita memakai temuan yang saya temukan itu adalah dengan teori awal historitas dan genealogi dari Abdurrahman Mas'ud dan penggabungan dengan teori antropologikal Andre Vilat ketika Indonesia ada postulat ideologi tentang Pancasila, di mana Pak Soekarno mendatangi pada Kiai Wahid Hasim, Kiai Hasim Asy'ari dan Kiai Sarifuddin mempertanyakan tentang posisi Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah tentang political theory yang dipakai oleh yang dicanangkan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq dengan politik wasatiyahnya. Kemudian yang kedua adalah objektivasi. Objektivasi di sini kita memakai teorinya James Bank yang memakai education for all. Kemudian yang ketiga adalah rumusan masalah yang saya pakai adalah kerangka teori internalisasi Ibnu Khaldun dengan teorinya idrak, kemudian dengan umron dan dengan ashabiyah. Ashabiyah ini adalah ikatan yang mengikat suatu kesatuan yang menjadi pemersatu. Nah, dari hasil-hasil temuan yang sudah kami lakukan, ternyata ada beberapa hal yang khas, yaitu bahwasanya di Nurul Jadid itu pelembagaan nilai-nilai konstruksi dasar pelaksanaan pendidikan agama Islam multikular itu adalah tidak seperti teori yang disampaikan oleh Thomas, di mana sesuatu itu dilakukan dengan model knowing, kemudian moral knowing, moral failing, dan moral action. Tapi yang dilakukan ini sebaliknya, adalah moral action dulu, jadi aksi dulu dari pemangku atau pemilih atau pengasuh atau kiai, kemudian dari moral action itu diuswah atau ditiru, diteladani menjadi role model, kemudian menjadi rule moral, rule habitation, dan rule habitasi ini akhirnya mengendap menjadi tradisi dan menjadi karakter, dan moral knowing itu adalah pelengkap. Itu yang kami temukan. Kemudian yang kedua adalah teori tentang eksternalisasi itu ternyata adalah bagi penemuan ini adalah merupakan memadukan gabungan teori dari Abdurrahman Mas'ud, kemudian Andre Vilat, dan Kiai Ahmad Siddiq, memadukan tiga hal ini. Namun pada Nurul Jadid itu juga ada
berkesinambungan, artinya penanaman nilai itu meskipun mereka sudah lulus, ada P4NJ dan seterusnya yang tetap mengkaji Syu'abul Iman dan seterusnya, sehingga penanaman nilai itu tidak berhenti ketika mereka lulus dari pondok, tapi tetap berkesinambungan. Itu adalah tambahan memadukan dari teori itu. Kemudian yang kedua adalah objektifikasi dan internalisasi. Yang kami temukan itu adalah ada akomodasi living kurikulum, artinya seorang kiai itu adalah keymaker, dia adalah pialang budaya, dia adalah yang mengkontekstualisasikan perkembangan di luar dan mentransfer di dalam yang menjadi nilai-nilai itu ditanamkan dengan cara internalisasi ke lembaga pendidikan. Dalam pelembagaan itu kemudian ada institusionalisasi, kemudian ada internalisasi, kemudian ada diintegrasikan dengan kurikulum, kemudian ada memasukkan event-event tertentu yang mengajarkan tentang pendidikan agama Islam plural, kemudian juga ada habituasi, artinya pengendapan tradisi yang dilakukan berulang dan selanjutnya menjadi pembiasaan dan role kiai. Salah satu contohnya adalah ketika menanamkan pendidikan multikultural yang kami temukan adalah sejak tahun 85 sudah ada native speaker langsung dari yang pertama adalah dari Inggris tahun 85, kemudian tahun berikutnya ada dari Prancis, Mr. Harold dan Jean, kemudian ada yang dari Cina, yang mana lulusan saat ini dari alumni Nurjati itu hampir 200 lebih, termasuk Novi Basuki itu. Kemudian juga yang terakhir saat ini yang masih ada adalah dari Yaman, ada dua native speaker. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mendatangkan dari yang berbeda bangsa, negara, bahkan agama yang dari Cina dan sebagainya itu karena tidak seagama. Kalau kita tidak punya rasa toleransi dan tenggang rasa serta penghargaan terhadap keyakinan orang lain. Jadi itu adalah salah satu contoh nyata dari pemangku kebijakan atau pengambil kebijakan di pondok, sehingga bagi santrinya itu ternyata menghargai beda ras dan suku itu bisa dan seterusnya. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian kesadaran dari pelembagaan itu ada 3 hal yang timbul adalah kesadaran beragama dalam keberagaman, di mana ditanamkan nilai teologisnya adalah lakum dinukum waliyadin, kemudian ada sunatullah, perbedaannya adalah sunatullah li ta'arofu. Kemudian yang kedua adalah kesadaran berbangsa dalam keberagaman, di mana pendiri sendiri adalah dulu salah satu prajurit atau Hizbullah, sehingga beliau itu adalah berjuang nasionalisme dan patriotisme tidak diragukan, sehingga dari core value yang ditanamkan itu 5 kesadaran pancaksadaan itu adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, yang salah satunya adalah dari hubbul waton minal iman. Kemudian selanjutnya adalah moderasi beragama dalam keberagamaan, di mana di sini ditanamkan tentang keseimbangan dan penghargaan terhadap keberagaman yang ada di luar, artinya bahwasanya sesama manusia itu memiliki posisi yang sama di mata Tuhan, sehingga toleransi, penghargaan dan seterusnya itu ditanamkan sejak dini. Jadi penanaman dan pelembagaan ini ditanamkan tidak saja melalui formal, tapi juga melalui non formal dan informal. Formal melalui integrasi dan internalisasi nilai kurikulum sekolah KBM, kemudian non formal adalah dengan pembiasaan habit di pesantren mulai dari sejak bangun, kemudian ketika satu kamar selalu di rolling, setiap 6 bulan atau berapa di rolling, sehingga mereka membaur dengan semua lapisan, dengan semua suku. Karena santri di sana itu tidak hanya dari Indonesia, ada dari Malaysia, Thailand, juga Singapura. Kemudian juga sukunya dari bermacam-macam, dan salah satu yang dicontohkan halakoh pemikiran yang pernah dilakukan oleh Kiai Abdul Wahid Zaini itu adalah halakoh kebangsaan, fikih kebangsaan mulai dari Banyuwangi sampai Banten. Itu adalah sebuah contoh nyata bahwasanya kita itu secara intelektual juga terbuka untuk perkembangan yang kontemporer. Kemudian yang kedua adalah ketika menanamkan nilai-nilai di dalam kebiasaan, misalnya ada kebiasaan gotong royong pada hari Jumat, ada kebiasaan lomba-lomba, event-event yang melibatkan mereka untuk tidak hanya misalnya mengikutkan di event-event nasional, internasional yang itu tidak otomatis tidak hanya dari satu agama. Nah, itu adalah salah satu pengalaman informal yang mereka dapat yang di samping pembelajaran misalnya dari native speaker yang berbeda itu. Jadi itu adalah beberapa contoh temuan saya yang ada di Nurul Jadid bahwasanya pemahaman internalisasi nilai-nilai itu ditanamkan tidak hanya pada formal, informal juga non formal. Jadi mungkin itu temuan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Venda dengan waktu hampir 15 menit.
Enggak apa-apa, didampingi oleh suami tercinta. Ya, Mohon maaf. tetap tenang, rileks ya, nanti cara menyampaikan yang lebih rileks. Enggak usah tergesa-gesa, karena Oke, yang sebelahnya itu betul-betul memberikan support. Ya, luar biasa. Dan tetapi apresiasi saya adalah justru yang perempuan ujian dulu, sedangkan yang laki-lakinya masih off. Gitu ya. Baik, ini sama-sama mahasiswa S3, cuma yang Gusnya ini agak nakalan dikit. Baik, saya persilakan sebelum ke Prof. Nur Sam, mau minum dulu? Boleh. Iya, supaya nggak ngos-ngosan ya. Baik, Terima kasih. usahakan lebih tenang, rileks ya, nggak usah tergesa-gesa. Tadi memang waktunya agak terbatas ketika menyampaikan hasil disertasinya tadi. Baik, saya persilahkan Prof. Nur Sam untuk melakukan pendalaman lebih awal untuk beliau, karena ini adalah dosen tamu kita, maksimal 10 menit. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas, Pak. Bisa dengar ya suara saya? Iya. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Direktur, Pak Penguji, Promo Venda, dan para pendukungnya yang saya hormati. Wabil khusus pendukung siang dan malam. Dalam ujian terbuka semacam ini, saya itu jarang bertanya metode penelitian. Tapi kali ini saya ingin bertanya metode penelitian. Itu di lampiran 7 itu ya, daftar lampiran itu ada angket wawancara dengan Kepala Pesantren PT Nurul Jadid, Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MAG. Siapa ini Hamid Wahid ini? Laptop saya. Ya, Iya. pertanyaan saya begini. Iya, Pak. Bagaimana melakukan wawancaranya? Di tempat apa? gitu? Hidden. Ya, apa di kasur, apa di ya. Ini gimana ini? Saya ingin memperoleh penjelasan ini. Jangan-jangan ada subjektivitas di sini. Iya, Prof. Jadi nyajikan teh dulu Ya. supaya bisa menjawab dengan tenang. Ya, kita melakukan wawancara mendalam. Bagi saya menarik ini. Wawancaranya sangat mendalam menurut saya. Tidak hanya wawancara mendalam, tapi sangat mendalam, sedalam-dalamnya. Masya Allah, luar biasa. Ya, itu yang pertama. Ini apa namanya? Sekedar intermezzo aja ya. Jadi karena ini adalah seorang istri mau wawancarai suaminya sendiri. Ya, jadi Iya, Prof. ini mestinya harus ada batas-batas di mana kita mengurangi subjektivitas. Ya. Nah, bagaimana cara menempatkan subjektivitas dalam pendidikan kualitatif di satu sisi, dengan seorang suami di sisi lain sebagai interviewinya itu. Gimana kira-kira Bu? Silakan. Iya. Terima kasih atas waktunya. Memang beliau termasuk salah satu sumber data saya karena posisi. Jadi bukan karena suami, tapi karena posisi beliau kebetulan kepala pesantren dan juga rektor. Sehingga kami harus menggali data beliau karena termasuk merupakan data primer. Jadi terpaksa mengesampingkan subjektivitas. Ya. Karena kami ingin menggali secara mendalam, karena ingin memberikan yang terbaik untuk Yunisma dan untuk kami pribadi tentang penulisan ini, karena bagaimanapun ini akan ingin menjadi sumbangsih keilmuan di Itu salah satu contoh pertanyaannya seperti apa kira-kira? Apa begini misalnya? Jawab dengan jujur. Iya, jadi beliau saat itu memang menjelaskan tentang asimilasi atau penetrasi Pasifik. Kenapa katakanlah Nurul Jadid itu moderat? Nah, itu yang dilakukan
dikasih cerita tentang Wali Songo gitu waktu itu. Oh gitu ya. Tentang Wali Songo, kemudian Pentakosta Pasifik, sehingga masuknya Islam itu memang secara damai dan seterusnya. Dicontohkan implementasi di Nurjati seperti itu. Oke, makasih Saudara Purmopenda, Ibu Khodijatul Qadriyah ya. Ini baru pertanyaan serius ini. Ya. Ibu ini menggunakan teorinya Peter Berger, Peter L. Berger, dan Thomas Lackman ya, yang sering dikenal sebagai teori konstruksi sosial. Ini teori sosiologi, lalu Ibu gunakan untuk menjadi perspektif dalam masalah akademis yang pendidikan pendidikan Islam multikultural. Nah, ini kalau dalam kajian ilmu, integrasi ilmu, ini warisannya Prof. Imam ya, ada pohon ilmu itu, maka yang begini disebut dengan menggabungkan dua cabang ilmu dalam satu kajian ya, integrasi ilmu ya. Nah, bagaimana caranya Ibu menggabungkan antara teori konstruksi sosial dengan subjek sasarannya itu adalah pendidikan Islam multikultural. Dan kemudian pertanyaannya akan berlanjut ya. Saya sekali aja bertanya, nanti Ibu jawab ya. Kemudian lalu ini kan menghasilkan satu ilmu namanya sosiologi pendidikan Islam multikultural, itu ya Bu ya. Sosiologi pendidikan Islam multikultural. Nah, apakah temuan Ibu ya setelah menggunakan Peter Berger tadi, lalu apa yang Ibu temukan? Kalau dia temuan proposisional, proposisi ya, apa yang baru dari penelitian Ibu? Lalu yang kedua, kalau hasil akhirnya itu adalah tipologi ya, apa tipologi baru yang Ibu sampaikan di dalam disertasi ini? Karena itu sangat penting agar hasil penelitian Ibu itu menjadi outstanding ya, menjadi menonjol gitu, karena ada sesuatu yang baru yang ditemukan. Silakan Bu, ini aja pertanyaan saya, dijawab sesingkat-singkatnya, jangan terlalu panjang gitu ya. Makasih. Ya, terima kasih atas waktunya Prof. Jadi saya menggunakan teorinya Peter R. Berger dan Lackman, memang di sini ada pelembagaan nilai-nilai yang itu juga berkaitan dengan objektifikasi, dan itu masuk dalam teori konstruksi sosial yang disampaikan oleh beliau itu, di mana ada proses pemaknaan itu melalui proses eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Nah, kenapa kok ini digabungkan dengan pendidikan? Karena dalam proses objektifikasi itu ada pelembagaan nilai-nilai, di mana di situ ada integrasi kurikulum, kemudian ada yang kita tahu di situ adalah ada isi atau integrasi nilai, kemudian ada konstruksi pengetahuan, di mana di sini saya juga menyinggung tentang idrak teorinya Ibnu Khaldun, kemudian juga tentang pengurangan prasangka. Nah, itu antara lain ditanamkan di pesantren yang otomatis mereka itu hidup 24 jam bersama-sama, artinya terus-menerus, sehingga penanaman nilai itu istilahnya terus-menerus. Maka yang saya temukan adalah memadukan atau menggabungkan teori-teori yang saya sebut tadi itu adalah dengan penemuan terbaru itu dengan akomodasi living, kurikulum living, artinya kurikulum itu berlangsung seumur hidup, berkesinambungan. Itu yang saya temukan, berbeda dengan teorinya yang asal, di sana tidak disebutkan. Tapi kalau yang saya temukan di pesantren ini adalah, yang baru itu adalah di situ. Artinya kurikulum itu disampaikan seumur hidup, karena kiai dan santri itu tidak pernah putus walaupun sudah lulus. Ya, satu lagi Bu ya, jadi dalam dialektika eksternalisasi ya, lalu objektivasi, karena di dalam bukunya Berger ya, social reality itu disebutnya objectivation, bukan objectification. Jadi makanya memang ada sih yang menerjemahkan dengan objektifikasi, tapi saya lebih cenderung menggunakan objektivasi dari kata objectivation di dalam bukunya Peter Berger. Nah, oleh karena itu coba nanti dicari bukunya Peter Berger yang asli ya Bu ya, jangan yang terjemahan-terjemahan.
ya, tapi cari yang asli, social reality itu untuk menegaskan bahwa kalau sesuai dengan kitab sucinya, ya itu objektivasi. Menurut Ibu kira-kira Peter Berger ini bisa masuk surga enggak? Saya tidak ikut menentukan tiketnya, Prof. Oh, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Prof. Nur Sam dengan jok-joknya pula. Saya persilahkan dilanjut oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo. Saya persilahkan. 7 menit waktunya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rektor sebagai Ketua, Pak Promotor, Co-Promotor, penguji, dan hadirin yang berbahagia. Saya dikasih waktu 7 menit, jadi tergesa-gesa. Seperti Ibu Khadijatul Qadriyah menyampaikan juga tergesa-gesa. Tadi saya dengar bahwa Ibu Khadijatul Qadriyah itu mewawancarai Gus Hamid Wahid. Saya kok tidak percaya kalau hanya sekedar mewawancarai. Dari disertasi yang setebal itu kira-kira berapa persen dibantu oleh Gus Hamid Wahid? Kira-kira berapa persen? Berapa persen kira-kira? Lebih Kalau pada jujur, menjawab, kalau ya, jujur berapa persen kira-kira? menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang saya ajukan aja beliau. Hingga sama menjadi mensupport. disertasi seperti ini kira-kira berapa persen dibantu oleh beliau itu? Atau tidak dibantu sama sekali? Dibantu, mensupport. Oh, disupport toh. Makanya tidak dikasih ucapan terima kasih. Ada Prof. Suami dan anak-anak ada. Makanya di kata pengantar itu tidak ada ucapan terima Ada, kasih. Prof. Tidak ada ini. Ada permata dan mahkota hatiku, itu di situ tulisannya. Karena aja kata pengantar terima kasih loh. Tak lihat suaminya kok tidak ada gitu. Ada Prof. Saya sebut dengan mahkota dan permata hatiku di situ. Itu di bab lain gitu kan. Itu di bab lain. Nah, saya yang ini agak serius ini. Dulu itu saya dekat dengan Kiai Wahid Zaini itu. Sama-sama menjadi konsultan ya, Partai Persatuan Pembangunan. Oh, iya, Bro. Sering di Jakarta saya dengan beliau itu ya. Nginep bersama gitu, berangkat bersama ke Jakarta itu. Beliau itu punya pandangan yang luar biasa tentang pendidikan Islam itu. Sampai ketika itu saya punya pemahaman pesantren ini penting sekali. Dan akhirnya kampus ini saya lengkapi dengan pesantren. Itu satu di antaranya dari pandangan Kiai Wahid Zaini. Nah, ketika saya membaca disertasi ini kok lebih suka ngomong Peter Berger. Ngomong juga Ibnu Khaldun. Kenapa enggak ngomong mertuanya gitu? Padahal Saya pikiran-pikiran sebut, juga tidak ada di sini. Ada, saya kutip dari dunia pemikiran kaum santri, buku beliau. Nah, mestinya itu dibicarakan tadi. Aku sangat mengagumi mertua, punya pandangan-pandangan luar biasa. Ya, ini ada 4 putranya ikut di sini semua, Prof. Iya kan? Luar biasa pikiran. Saya kalau itu agak dieksplikan para tokoh-tokoh tadi disebut ya. Iya, Prof. Sama Kiai Sidik, macam-macam itu Ahmad Sidik, macam disebut. Iya, Kok lupa mertuanya ini loh. Ini saya jadi heran itu. Nggak usah dijawab gitu. Ada Prof, 2 bukunya saya kutip termasuk dunia kaum santri dan satu lagi P6 itu adalah buku kontribusi kolaborasi saya dengan mertua dan suami. Jadi pendidikan penyelamat pilar pembangunan perempuan, pendidikan dan pesantren. Itu saya kutip di sini juga, Prof. Bagus. Tapi tolong nanti ditonjolkan ya. Iya, Prof, terima kasih. Agar Bu Khadijatul itu bisa membanggakan mertua ya kan.
Insya Allah. Jangan hanya membanggakan suaminya, tapi mertua juga luar biasa itu. Iya. Suami nggak ada kalau nggak ada mertua. Iya. Itu kan saya kan kenal itu sampai putra-putrinya, Gus-Gusnya itu kan pernah kuliah di UIN yang waktu itu saya rektornya. Iya. Di itu pesantren itu ada demo enggak? Kalau ada protes-protes itu di pondok itu ada enggak? Enggak ada, Bro. Udah ada. Padahal Karena dulu, tersalurkan mungkin. Ada dialog-dialog ada. padahal dulu beliau itu suka demo saya. Nah, enggak, ini yang sungguh-sungguh kali. Iya, Bro. Yang pesantren itu di banyak literatur ya, siapa sih sesungguhnya pesantren? Pesantren itu ada kiai, ada santri, ada rumah santri, ada masjid, ada kitab kuning. Semua itu literatur mengatakan gitu. Sekarang pesantren itu sudah tumbuh berkembang dan ada universitas macam-macam. Apakah teori ini kira-kira tidak perlu direvisi lagi ya dari hasil penelitian ini? Kalau menurut saya bukan direvisi tapi disempurnakan. Artinya ditambah dengan perkembangan kontemporer. Gimana kira-kira disebut pesantren yang bagus itu? Kalau menurut teori itu adalah ada 4 kriteria. Yang pertama adalah mutu, kualitas mutu itu selalu dipertimbangkan. Kemudian yang kedua adalah prestasi. Kemudian user, artinya pengguna itu puas atau tidak. Sebetulnya saya tadi terinspirasi oleh Prof. Nur Sam tadi, ada pohon ilmu tadi kan, seperti apa. Kemudian di sana tidak saja kitab kuning, tetapi juga ada jurusan-jurusan ilmu modern, gitu kan. Barangkali bisa dijadikan renungan bahwa literatur-literatur perlu ditinjau kembali, namanya disempurnakan tadi. Ya, saya kira itu Pak Rektor, sudah 7 menit. Makasih, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Kiai Imam. Sesungguhnya ini yang diuji ini orang satu atau orang dua ya? Kelihatannya kedua-duanya kena ujian juga ya. Ya inilah namanya sehidup seperjuangan gitu ya. Sehidup seperjuangan. Dan nanti saya ingin menyaksikan pula ketika Gus Hamid ini ujian, yang mendampingi juga istrinya. Baik, saya persilakan Prof. Dr. Haji Abdul Haris, MAG. Saya persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Saya baru dong ketika saya duduk di sini. Tadi ketika di kantornya Pak Direktur, ini kok ada Gus Hamid, saya pikir mau kampanye capres apa gitu. Ternyata masuk Ibu Khadijatul Qadriyah dan beliau mengenalkan ini Prof murid jenengan gitu. Saya juga nggak paham. Saya pikir murid yang mana gitu. Ternyata betul waktu saya ngajar di IAIN Sunan Ampel tahun 88 ya. Salah satu atau dua di antara mahasiswa saya ya 2 orang ini. Dan ternyata saya baru tahu ternyata Gus Hamid itu pintar mencari calon istri ya sekarang ini. Jadi cantik dan pintar sehingga mengalahkan dirinya. Jadi seringkali guru itu dikalahkan oleh murid ya karena seperti ini. Yang kedua saya juga kaget ternyata Gus Hamid dulu saya nggak tahu kalau memang punya pesantren. Saya waktu itu ngajar hadis 10 salam dan sangat pede sekali. Ternyata sekarang muridnya jadi kiai, gurunya belum jadi kiai. Baik, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, diksi atau terma yang dipakai di dalam judul ini adalah konstruksi. Saya balik, dekonstruksi. Apa yang mungkin bisa didekonstruksi dari konstruksi pendidikan agama Islam di pesantren? Atau gini, bahasa lainnya, apa kritik Promovendus atau Promovenda terhadap pendidikan multikultural di pesantren?
kritiknya. Selama ini memang lebih kepada ketika pemaknaan ayat Al-Quran atau hadis itu kadang letterlek. Jadi tidak dijelaskan secara implementatif. Itu mungkin salah satu kritik yang istilahnya yang kebanyakan seperti itu. Kalau di Nurul Jadid juga berlaku seperti itu? Tidak, karena lebih banyak contoh daripada tidak itu karena model takut knowing. Menjawab tidak itu karena takut ada ketua pesantrennya atau memang ini katanya Pak Prof. Nur Sam itu objektivitas betul. Kalau di pesantren lain sangat mungkin masih menggunakan pendekatan doktrin. Ya, doktrinal yang mungkin tidak dikontekstualisasikan dengan kondisi objektif sekarang. Ya memang setiap pesantren mempunyai kekhasan sendiri-sendiri dengan pertimbangan tertentu ya. Artinya usernya mungkin memang membutuhkan seperti itu. Tapi kalau Nurul Jadid karena mungkin sejak pertama itu pendiri menyampaikan saya tidak hanya mencetak kiai tapi semua elemen yang berjiwa santri. Jadi mereka ada, ini juga saya bawa rekan sejawat di dokter di klinik Al-Zainiyah, dia juga hafidhoh, artinya berkiprah di tempat lain tapi tetap kesantriannya itu tidak lepas gitu. Artinya itu yang mindset yang ditanamkan oleh pendiri bahwasanya tidak mencetak kiai saja tapi berjiwa santri walaupun dia di istilahnya dimanapun elemen pengabdiannya atau tugasnya. Oke, terima kasih. Yang kedua, sesungguhnya keberadaan pesantren ini dipicu dan dipacu oleh dasar katakanlah dasar keyakinan Islam yang mana, atau wahyu atau hadis atau yang lain? Kepada Islam rahmatan lil alamin. Lebih kepada itu. Apa memang begitu? Ada dasar yang mungkin disampaikan oleh Prof. Imam, mungkin legasi pemikiran misi dan lain sebagainya. Iya, yang saya sampaikan tadi trilogi kesadaran santri dan pancak kesadaran santri. Di sana ada penanaman al-wa'yu, kesadaran beragama ad-dini, kemudian yang kedua adalah kesadaran berilmu, yang ketiga adalah kesadaran berorganisasi, kemudian ada berbangsa dan bernegara. Jadi di sana tahapan-tahapan itu ditanamkan sejak awal. Pemahaman yang saya sampaikan tadi bagaimana hubul waton minal iman itu adalah termasuk bagian dari visi kesadaran berbangsa dan bernegara itu, misalnya seperti itu, Prof. Baik, yang terakhir, mungkin ini bukan dalam bentuk pertanyaan. Kalau saya lihat sebagian pesantren itu sudah merepresentasikan sebuah idealitas pendidikan Islam yang multikultural yang sangat mungkin menjadi tempat produksi orang-orang di masa depan, utamanya di negara bangsa, nation state misalnya Indonesia dan lain sebagainya. Dan itu melampaui batas apa yang telah dilakukan oleh justru pendidikan Islam yang lain, misalnya madrasah atau IAIN, UIN, bahkan yang lain ini. Bahkan sekalipun pendidikan sekuler misalnya. Nah, apakah menurut peneliti, ya mungkin yang saya sampaikan tadi, belum menjawab, karena saya lihat representasi dari pesantren Nurul Jadid misalnya Gus Hamid itu sudah melampaui yang lain-lain. Jadi kalau saya lihat di grup itu temannya itu dari berbagai profesi, dari berbagai etnis dan berbagai latar belakang yang lain-lain. Dan kenalannya itu bukan hanya laki-laki, yang perempuan juga banyak. Apa nggak mau khawatirkan itu? Tapi ini tambahan. Tapi yang saya tanyakan tadi, apakah ke depan pesantren sebagai produksi SDM yang memungkinkan bisa mensupport nation state, negara bangsa seperti Indonesia dan lain-lain ini, apakah relevan? Sebenarnya pesantren itu kan lebih mengkontekstualkan perkembangan zaman, artinya dia menjawab kebutuhan zaman. Otomatis zaman saat itu butuh apa, biasanya dia menjawab. Seharusnya jawabannya kalau melihat
representasi dari pesantren, apalagi ketua pesantren seperti Gus Hamid itu sangat mungkin gitu ya. Ya, hanya kekurangannya belum doktor gitu aja. Saya kira terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Prof. Haris. Dilanjut oleh Bapak, mau minum dulu? Boleh, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Supaya tetap tegar gitu ya. Terima kasih, Prof. Ye. Dilanjut oleh Bapak Dr. H.M. Hanif, MPD. Silakan. Terima kasih, Prof. Para guru besar yang kami hormati, Saudari Prof. Hinda. Sebelumnya saya ucapkan selamat. Terima kasih, Prof. Sudah Mohon doanya. pada detik akhir sudah melalui yang diperjuangkan selama ini. Ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasikan. Kita tahu bahwa pesantren ini adalah merupakan pendidikan Islam yang khas Indonesia. Yang dulu awalnya adalah Indonesia itu senantiasa pendidikan Islam itu orientasinya pada Mekah atau Timur Tengah. Ternyata kita tahu bahwa pendidikan yang dikembangkan di belahan situ ternyata juga tidak banyak menghasilkan multikultural atau toleran itu. Malah sekarang kita tahu hasil dari didikan pesantren dari Indonesia, kita bisa menelurkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan lain-lain. Ini adalah hasil didikan murni pesantren Indonesia. Akhir-akhir ini kita muncul Gus Baha, Gus Koyum, dan banyak hal yang terkait dengan pendidikan Islam di Indonesia. Lantas sesungguhnya bagaimana toh pendidikan Islam di Indonesia, pendidikan Islam di pesantren ini apakah masih harus dipertahankan, kita berorientasi kepada Mekah atau Timur Tengah, atau tetap kita mengambil atau kita tetap berorientasi pada pendidikan Islam di Indonesia ini? Baik, terima kasih, Prof. Kalau saya mengamati itu, masing-masing pesantren memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Dan yang ditanamkan kurikulum, pembiasaan, role, dan sebagainya itu memang lebih kepada kiai yang mengambil kebijakannya. Nah, kalau pengambil kebijakannya secara historitas dan genealoginya memang jejaringnya kepada Timur Tengah, biasanya otomatis yang tersampaikan juga seperti itu, dan sebaliknya. Artinya kalau di luar Timur Tengah seperti itu. Memang itu adalah salah satu kekhasan pesantren di Indonesia. Artinya begitu kuatnya pengaruh kiai atau role maker yang pembuat kebijakan itu, sehingga pengalaman beliau, pendidikan beliau itu sangat mempengaruhi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Jadi memang salah satu justru khasnya Indonesia seperti itu. Tidak bisa disamaratakan semua pesantren karena pemangkunya atau pengasuhnya itu masing-masing punya latar belakang pendidikan dan pengalamannya berbeda-beda. Jadi secara genealogis keilmuannya memang berbeda-beda. Ya. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini Afghanistan itu banyak belajar studi ke Indonesia, terutama ke pesantren hakikatnya. Padahal ini terkait dengan pendidikan Islam. Sesungguhnya permasalahan apa yang mereka risaukan hingga mereka berkiblat pada Indonesia? Mungkin terkait dengan penghargaan terhadap toleransi, artinya keberagaman. Karena di Afghanistan kan banyak terjadi istilahnya diskriminasi dan semacamnya itu. Artinya mereka tidak bebas mengekspresikan keyakinan agamanya, mendapatkan istilahnya diskriminasi seperti itu. Sehingga melihat Indonesia yang dengan majmuknya, dengan jumlah muslim terbesar, tapi katakanlah lebih tenang, damai, mungkin menjadikan inspirasi untuk belajar di sini. Baik. Untuk menghasilkan hal itu, terutama mesti kita kajiannya pada kurikulum. Apakah di pesantren Nurul Jadid, kurikulum itu mengikuti apa yang tertera dalam tulisan ini, seperti yang dianjurkan pada Dikbudnya, itu 70%
agama umum dan 30% agama. Apakah begitu? Karena menurut hemat saya atau dulu saya dapatkan dari Yai Hamam Ja'far bahwa kalau kurikulum 70% untuk umum maka tidak sempurna. Kurikulum ya umum tetap 100%, agama juga tetap 100%. Jadi dalam masalah kurikulum tetap semuanya 100%. Tidak ada pembagian 100% dan 70 dan 30. Bagaimana yang ada di Nurul Jadid ini? Itu tergantung lembaganya, Prof. Ya. Artinya di sana kan ada madrasah sanawiyah misalnya atau SMP ada. Jadi kalau SMP otomatis kurikulum umumnya lebih banyak daripada yang sanawiyah. Namun tetap dilengkapi dengan pendidikan di luar formal. Artinya di pesantren tetap ada penambahan-penambahan kebahasaan, kitab kuning dan seterusnya sehingga tidak mengandalkan hanya dari formalitas. Jadi mungkin mensiasati 100%-nya di sana, Prof. Karena pendidikannya itu tidak hanya di bangku sekolah. Jadi yang banyak diajarkan tidak melulu di bangku sekolah, tapi dari kebiasaan yang berlangsung. Yang terakhir saya ingin tanya, temuan apa yang bisa dipelajari untuk pesantren-pesantren lain di dalam pendidikan ini? Multikultural. Iya. Menurut saya untuk bisa bermanfaat pada yang lain harus merawat jejaring. Artinya sesama pondok itu memiliki plus dan minus. Jadi mungkin dengan berjejaring itu akhirnya kita bisa saling menambah atau menyempurnakan. Mungkin di sini yang kurang ini, yang lebih ini. Di tempat yang lain juga seperti itu. Sehingga dengan berjejaring, saling berkomunikasi itu bisa saling melengkapi apa yang menjadi kekurangan masing-masing. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih. Selamat. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dr. Haji Muhammad Hanif. Dilanjut ya oleh Bapak Profesor Dr. Haji Masud Said, PSD. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, atas nama pribadi dan Direktur Pasca saya ucapkan selamat pada Neng Khadijatul Qadriyah pada tahap ini. Terima kasih, Bro. Yang kedua juga selamat kepada Gus Hamid dan institusi Nurul Jadid dan keluarga besarnya. Pertama, saya tadi mencatat keinginan untuk bertanya mengenai bagaimana cara interview dengan Gus Hamid sudah ditanyakan. Sudah. Prof Imam juga bertanya mengenai beberapa hal berkaitan dengan internalisasi dan pilihan kenapa Kiai pendiri termasuk juga living curriculum yang ada di Pondok Pesantren Nurul Jadid itu tidak diwawancari. Ternyata jawabnya sudah diwawancarai. Demikian juga Pak Haris, semuanya sudah. Jadi tinggal giliran saya sekarang. Saya ingin menegaskan bahwa studi pendahuluan itu cari yang tema dan fokusnya sama atau sepadan. Kalau saya sarankan, ada enggak penelitian terdahulu baik Inggris maupun Indonesia yang ada konstruksi sosialnya? Dari 15 jadi. 15, Bro. 15 atau 13 ini, studi pendahuluan 15. Itu saya belum mendapatkannya. Enggak apa-apa, enggak usah dijawab. Nanti kalau setuju ditambahkan. Iya. Yang kedua, setujukah Promovenda tentang pernyataan bahwa fokus dan tujuan penelitian halaman 13 tolong dibuka. Halaman 13. Halaman 13 tolong dibuka. 1, 2, 3 itu
harus terjawab secara disiplin. Bab 2, 3, 4, 5, terutama 6. Kalau 6 itu 355, halaman 355. Bab 6 itu penting karena kalau panjenengan mau membuat jurnal dan membuat buku, dua hal ini saya wajibkan sebagai direktur Pasca. Jadikan ini buku, jadikan ini jurnal. Maka harus mengacu kepada halaman 355 dan 356. Tolong dibandingkan halaman 13, fokus dan 3 tujuan penelitian dengan hasil penelitian halaman 355 dan 356. Saya masih membaca, nah ini penelitian saya, ada beberapa hal penting yang belum dicantumkan di kesimpulan. Kalau saya menyuruh orang untuk ke pasar, saya minta beli lombok, beli gula, beli beras. Maka dia pulang harus beli lombok, beli gula, beli beras. Jangan pulang beli minyak, apalagi beli sepeda motor. Yang nggak ada hubungannya dengan peneliti itu berjanji di dalam pasal tujuan penelitian dan fokus penelitian untuk bisa dijawab 400 halaman ini. Kalau saya reader, kalau di Australia dulu, maaf, hanya komparasi. Saya tidak boleh ketemu sama penguji saya yang 5 dari luar negeri itu. Tidak boleh menjawab. Tidak ada korespondensi. Beliau hanya membaca disertasi saya. Begitu tidak sama dicoret. Nah ini masih bagus. Kalau di Indonesia masih boleh kayak begini. Tidak ada, namanya blind examination. Nah, tolong itu diselaraskan. Silakan dijawab dulu. Iya, Prof. Terima kasih. Untuk yang fokus penelitian yang pertama terjawab dengan saya sampaikan di situ ada 2, yaitu interrelasi kiai dan santri dan dialektika keilmuan pendidikan agama Islam multikultural yang terdiri dari 2 hal, yaitu legasi pemikiran, kemudian core value yang berupa trilogi dan pancakesadaran santri. Itu yang fokus penelitian yang pertama. Jadi konstruksi dasar pelaksanaan itu dengan menanamkan nilai-nilai itu. Kemudian yang kedua adalah pelembagaan nilai yang saya sebut di sini ada 6, yaitu melalui institusionalisasi ke tujuan lembaga sekolah, kemudian baik tujuan makro, meso maupun mikro, kemudian internalisasi, jadi core value tadi, trilogi dan pancakesadaran itu diinternalisasi ke dalam kurikulum di sekolah. Dalam penembakan itu. Kemudian yang ketiga adalah mengintegrasikan. Kemudian yang keempat adalah melalui event dan kegiatan santri yang di sana ditanamkan nilai-nilai kultural tidak hanya di formal tadi. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah habituasi formal. Kemudian yang keenam adalah pembiasaan dan role model kiai. Jadi itu yang saya sampaikan dengan fokus penelitian yang kedua, pelembagaan nilai-nilai konstruksi. Kemudian untuk jawaban dari fokus penelitian ketiga adalah tentang kesadaran beragama dan keberagaman. Jadi implikasi dari nilai-nilai yang menjadi definisi bersama itu adalah ada 3 hal. Kesadaran beragama dalam keberagaman, kemudian kesadaran berbangsa dalam keberagaman, dan moderasi beragama santri. Itu yang saya jawab dari pertanyaan fokus penelitian yang ketiga. Baik, terima kasih sudah dijawab. Jadi Pak Rektor tadi bukan tergesa-gesa. Jadi beliau ini lancar, menguasai, komprehensif dan detail. Cuma nanti permintaan saya, tolong keywords-nya itu jangan dirubah-rubah. Kata-kata kuncinya jangan digeser-geser, sehingga pemanaannya kok berbeda. Jadi sekali lagi, keywords dari apa konstruksi sosial itu di breakdown boleh,
tetapi jangan itu ditinggalkan. Karena saya lihat ya nomor 1 tidak ada lagi itu keywords itu dengan penjelasan. Yang terakhir, tadi saya bilang ya Pak Rektor itu mensyaratkan agar semua lulusan itu punya jurnal internasional kalau perlu dan buku. Saya yakin Nurul Jadid termasuk lembaga yang sangat produktif untuk itu, dan ini segera kalau bisa ya tidak lama setelah ini terbit buku itu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Masud sebagai penguji dan Direktur Program Pasca Sarjana sekaligus sebagai Sekretaris Penguji. Ada catatan penting tadi, ada keyword yang belum tertulis di dalam kesimpulan yang pertama, itu tiba-tiba langsung dasar pendidikan yang sebetulnya ada kalimat konstruksi dasar pendidikan. Kata konstruksi di situ belum ditampilkan. Itu yang tadi diharapkan supaya selaras antara fokus, tujuan, paparan data, pembahasan, dan kesimpulan. Baik, saya karena promotornya saya langsung melihat dan konkret itu yang kurang. Saya persilahkan Prof. Junaidi Goni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua. Alhamdulillah saya masih panjang umur, dipertemukan kembali dengan murid saya. Kedua-duanya ini murid saya pada waktu S1. Iya. Sudah berapa tahun? 30 tahun, Pak. Akhirnya bertemu dalam forum ujian ilmiah. Timbul pertanyaan pada saya, resep apa yang Anda gunakan untuk menjalin keharmonisan dalam rumah tangga ini? Sebab saya ini juga ingin seperti Anda, ingin berlayar sampai ke pulau yang saya cintai, tetapi hambar, terdampar di tengah lautan. Namun resep ini belum ada dalam skripsi Anda ini. Pertanyaan saya, untuk meyakinkan santri-santri saudara bahwa karya saudara setebal ini tadi dipertanyakan oleh Pak Imam atau oleh Pak Rektor atau oleh Pak Haris, ini hasil karya ilmiah. Apa jawab saudara kalau santri bertanya pada saudara, Bu atau Nyai, apakah ini karya ilmiah? Apa jawab saudara? Gimana ya Bu? Ya, ini menjadi salah satu persyaratan dalam kelulusan di sini. Otomatis saya harus menghasilkan karya yang saya nilai ini juga akan bisa memberikan manfaat kepada lembaga di mana saya mengabdi dan di mana kami mencari ilmu di Unisma. Mungkin itu adalah salah satu alasan saya menulis. Di samping itu juga ingin mendalami pemikiran-pemikiran para pengasuh atau pendiri yang ada di pesantren Nurul Jadid, sehingga bagaimana bisa tetap eksis menjawab kebutuhan zaman sampai 75 tahun seperti ini. Mungkin dorongannya adalah seperti itu. Artinya ingin mendalami pemikiran-pemikiran beliau-beliau sehingga bisa memberikan inspirasi dan memberikan penguatan kepada kita. Mungkin lebih kepada itu, Prof. Saya dalam membimbing atau mengajar mahasiswa program doktor itu selalu menekankan
janganlah saudara membuat judul terlebih dahulu. Tetapi Anda harus berjalan, melakukan studi tour atau grand tour ke tempat-tempat yang Anda senangi. Apakah ini dilakukan oleh Anda sebagai nyai di pondok pesantren? Kentur gimana Prof maksudnya? Bagi seorang mahasiswa yang mau menulis disertasi, jangan terpancang pada judul terlebih dahulu, tetapi harus melakukan grand tour terlebih dahulu untuk menemukan suatu persoalan yang menyenangkan. Sama dengan saudara Hamid, Kiai Abdul Hamid, pada waktu bertemu dengan saudara tidak langsung mengajak berkeluarga, tetapi lirik-lirikan terlebih dahulu, kenal-kenalan terlebih dahulu. Ini namanya sama dengan penelitian. Hamid berkunjung ke rumah Anda, tempat kos Anda dulu, begitu juga sebaliknya. Ini mencari persoalan, kesesuaian masalah. Setelah diketemukan, barulah ditentukan miniaturnya, fokusnya. Fokusnya ada 3, tadi ditanyakan oleh Prof. Masud. Iya, Prof. Apakah ketiga fokus ini sudah terjawab semuanya, baik secara teori maupun secara empiris? Insya Allah sudah, Prof. Sesuai dengan kemampuan saya usahakan sesuai dengan ilmu yang diberikan oleh dosen-dosen yang ada di sini. Sudah saya usahakan. Dan saya pun sudah melihat di sana sini ada hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Yang terakhir, pertanyaan saya, kebaharuan apa yang Anda temukan sebagai calon doktor untuk sumbangsih pembaharuan pendidikan di Nurul Jadid Python dengan menulis disertasi yang setebal ini? Apa kebaharuan sumbangsih saudara sebagai putra daripada almarhum Kiai Haji Zaini? Ini belum tahu. Saran-saran yang saudara berikan itu belum menggigit secara ilmu. Seharusnya harus tegas seorang peneliti, jangan ragu-ragu. Da ma yarifuka ila ma la yarifuka. Tegas. Kalau itu benar, sekalipun pahit, harus dikatakan. Jadi demi kemajuan pondok pesantren Nurul Jadid ke depan, sumbangsi apa yang Anda harus lakukan dengan penulisan disertasi yang setebal ini? Kalau isinya oke, saya percaya sudah saya baca dari A sampai Z temuan-temuannya, tetapi saran Anda belum menggigit betul. Demi kemajuan lembaga pendidikan pondok pesantren yang multikultural yang berbasis pesantren di Nurul Jadid. Ini perlu dipertimbangkan kembali nantinya bersama-sama Kiai Haji Abdul Hamid. Ya, masih adalah karya bersama. Sekian, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Jun. Ini dosennya para dosen, dosennya para guru besar yang ada di sini. Tapi yang jelas bahwa Prof. Enda harus bersyukur karena pada saat ini diuji oleh 4 rektor. 4 rektor ya, jadi ya kita bersyukur lah ya. Baik, sekarang terakhir ya. Saya mau tanya ini terkait dengan
Neng Khadijah adalah bagian dari pesantren. Kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Dengan hadirnya undang-undang itu, pesantren merasa dikebiri atau justru pesantren mendapatkan kenikmatan baru? Memang itu masih sebuah kontraproduktif menurut kami. Artinya masih butuh penegasan dan penguatan serta sosialisasi lebih. Karena lebih banyak yang menganggap istilahnya apatis gitu, Prof. Saya tanya pada calon dokter, yang menjawab calon dokter saja, tidak orang lain. Maksudnya apa? Yang menjawab adalah Provenda yang sekarang. Tidak perlu terkait dengan wacana. Jadi ketegasan dari Provenda. Nggak usah sungkan dengan yang sebelah. Tenang saja. Walaupun nanti setelah ujian sampean wah jawabannya kurang pas dan lain sebagainya, biarin aja. Sekarang langsung aja konkret, kira-kira seperti apa? Lah kalau saya pribadi masih belum kurang tepat, Pak. Maksudnya belum sek gitu. Masih butuh banyak mendalami lagi. Ya, saya butuh calon dokter ini bicara tegas. Enggak, di sini enggak ada politisi kok. Enggak ada politisi di sini. Di sini adalah akademik. Enggak usah sungkan-sungkan jawabnya. Ini soalnya menentukan lulus dan tidaknya ini. Soalnya nanti kalau ditanya, dokternya Neng Khadijah apa? Pendidikan Islam, konsentrasinya apa? Tentang pendidikan pesantren. Nah ini nanti kalau sudah ditanya itu kan, nanti kalau ada wartawan di bawah itu tanya, nanti kalau nggak bisa jawab, kan malu nanti kita ini. Gimana? Kalau Yunisma sendiri bagaimana, Prof? Pendapatnya? Kok saya yang tanya kok. Wah ini bisa nggak lulus kalau nanti kalau jawabannya nggak tegas ini. Kelihatannya cari bocoran kelihatannya. Mungkin gini, Prof. Jangan mungkin. Ya biar baik, Prof. Mengatur boleh, tapi tidak ada intervensi secara ketat gitu kepada pesantren. Karena masing-masing pesantren kan punya tadi kekhasan dan kebutuhan masing-masing sesuai dengan usernya gitu. Jadi nggak bisa mengatur boleh, tapi jangan mengintervensi. Apa artinya? Ya apa ya? Mengatur itu mengintervensi itu. Tapi yang fleksibel gitu, Prof, maksudnya. Jadi masih ada ruang-ruang untuk teknisnya itu diserahkan kepada pesantren. Keputusan globalnya boleh, tapi untuk nanti harus dipelajari betul ya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ya tentang pesantren. Jangan sampai ini dokter tentang pendidikan pesantren tetapi nggak tahu nanti arah undang-undang itu kemana gitu ya. Jadi saya pernah berbicara tentang persoalan ini. Hadirnya undang-undang tentang pesantren itu memberikan kebebasan atau mengikat? Mengikat. Hah? Lebih mengikat. Mengikat. Mau diikat pesantren? Kayaknya kurang setuju. Oke, udah saya ini tidak perlu tak lanjut itu. Yang terakhir sekarang, novelty-nya apa? Tentang ini. Disertasi ini. Tentang 3 hal itu, Prof. Tentang pengimplementasian pendidikan agama Islam multikultural dan pelembagaan, kemudian nilai-nilainya itu. Gimana maksudnya? Jadi merekonstruksi teorinya siapa?
ada 3 hal. Yang pertama memadukan, memperkaya 3 teori tadi dari... Coba saya berikan gambaran. Misalnya, saya yakin karena ini adalah penelitian dilakukan sendiri kan? Iya, iya Prof. Tidak dilakukan berdua kan, enggak kan? Dilakukan sendiri ya? Hanya mensupport. Support saja kan ya? Iya Prof. Yang menulis tetap Enggak sempat beliau. Prof Enda ya? Iya, Oke, tidak sempat. Paling di dalam mobil diskusi gitu ya? Oke, di mana saja diskusi lah. Saya ingin tahu begini. Iya, Prof. Misalnya dalam konstruksi pendidikan Islam, bla 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 tadi itu teorinya siapa yang Prof Enda gunakan? Lalu kemudian temuan hasil penelitiannya dari proposisi teoritisi tadi itu, proposisi mana yang tidak relevan dengan temuan penelitian dan proposisi mana yang relevan dengan temuan penelitian. Jadi ini karena ada 3 proposisi penemuan. Yang pertama itu adalah memadukan dan memperkaya gabungan dari teorinya Abdurrahman Mas'ud tadi, juga André Villet dan Kiai Ahmad Siddiq. Jadi teorinya Abdurrahman Mas'ud dan pengembangannya dengan teorinya Kiai Haji Ahmad Siddiq seperti apa? Itu kan konstruksinya Prof Enda. Ya. Setelah itu temuannya seperti apa? Temuannya memperkaya dari 3 teori awal itu. Apa teori awal? Teori awal tentang genealogi, tentang Abdurrahman Mas'ud itu, kemudian ya, tentang apa? Genealogi bahwasanya di pondok itu adalah taklid dan Bian Liberty. Itu yang pertama. Jadi ada sisi ketertundukan kepada kiai. Kemudian yang kedua tentang teori antropologinya André Villet tentang postulat Indonesia yang saya ceritakan tadi. Kemudian yang ketiga tentang politik wasatiyah, jadi politik teorinya kayak Ahmad Siddiq wasatiyah. Jadi ini yang diterapkan juga di pesantren Nurjadid tentang wasatiyah, moderat. Iya. Dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah insaniyah itu. Jadi itu yang pertama, teori yang pertama memadukan tiga teori ini. Kemudian yang kedua tadi adalah 3 proposisi maksudnya? Iya, 3 proposisi itu. Oke, terus. Kemudian yang kedua itu adalah tentang objektifikasi itu bagi kami tadi melengkapi dengan education for all. Jadi dengan teorinya James Bank itu yang ada 3 itu, ada di 3 dimensi, itu kita menambah dengan kita menambah. Maksudnya temuan ini ya, temuan ini menambah dengan berkesinambungan. Ternyata tidak hanya sampai lulus, tapi juga pasca lulus mereka tetap ada kesinambungan dengan kiai itu untuk ketika mereka ada masalah dan seterusnya itu berkonsultasi dan seterusnya. Sustainable ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang internalisasi, itu adalah memperhalus penemuannya ashabiyah, teori ashabiyahnya Ibnu Khaldun. Dimana kalau di sini ikatannya itu adalah kepada ikatan komunitas. Jadi komunitas alumni karena secara bersama-sama istilahnya mondok di sana selama sekian lama sehingga menimbulkan ikatan persaudaraan yang itu memperkuat dalam yang terbentuk bahkan sampai keluar. Sehingga ada misalnya P4NJ pengurus membantu pondok pesantren yang itu menjembatani tentang merawat ikatan itu, ashabiyahnya. Itu juga salah satu istilahnya memperhalus apa yang menjadi penemuannya Ibnu Khaldun itu dalam teori ashabiyahnya. Baik, tolong nanti itu lebih ditonjolkan terutama di dalam implikasi ya. Di dalam implikasi itu jangan menggunakan istilah yang biasa. Misalnya saja keberlanjutan, ganti aja sustainable development, misalnya itu ya. Jadi coba cari angel-angel sebuah proposisi yang menarik menurut saya. Jangan biasa-biasa saja karena Dr. Unisma itu bukan biasa-biasa. Begitu ya? Siap, Prof. Baik. Kelihatannya masih saya pengen satu lagi. Iya, Prof. Satu lagi. Judulnya ini konstruksi sosial pendidikan Islam multikultural. Menarik. Ini
Prof. Nur Sam tadi itu yang sebetulnya lebih akan banyak berbicara. Di sini ada diksi tentang konstruksi sosial pendidikan agama Islam multikultural. Menariknya itu ada kalimat sosial. Coba saya berikan satu gambaran, karena di dalam penegasan judul, tak cari, saya tidak menemukan tentang pendidikan Islam multikulturalnya, tapi hanya ada konstruksi sosial. Berbeda antara pendidikan multikultural dengan pendidikan Islam multikultural. Coba, diksi dengan konstruksi sosial, ini kan berbeda dengan istilah konstruksi pendidikan Islam multikultural. Seperti apa? Karena penelitian ini berakar dari beberapa teori yang antara lain kita ambil dari teori konstruksi sosial, kemudian juga ada misalnya seperti seperti Ibnu Khaldun tentang idrok itu, Pak. Jadi makanya kita memadukan antara pendidikan konstruksi sosial itu dengan pendidikan agama Islam yang ada. Iya, maksud saya apakah di dalam konstruksi pendidikan Islam multikultural itu tidak ada diksi tentang, tidak ada muatan tentang sosial. Dan ini ada satu diksi yang disebut dengan apa istilahnya ini? Konstruksi sosial pendidikan agama Islam multikultural. Yang dalam pikiran saya sesungguhnya pendidikan Islam multikultural di dalamnya ada unsur sosial, ada interaksi di situ. Ini saya menyandarkan kepada penemuan tentang integrasi kiai dan santri, di mana salah satu yang menjadi landasan oleh Kiai Zaini Mun'im adalah waliung biru indar. Ketika indar itu ada gerakan kolektif. Jadi ketika mau merubah suatu kaum harus ada gerakan kolektif. Berarti kan di sini di samping pendidikan juga ada sosial. Tidak bisa memisahkan antara pendidikan dan sosial. Karena ketika kita belajar dan ketika menyampaikan pulang itu harus artinya ada dakwah, ada sosial juga. Nah di sana itu salah satu pemikiran beliau itu adalah ketika indar itu ada gerakan kolektif dan kesadaran kolektif. Jadi untuk membangun perubahan harus ada kesadaran kolektif dulu, baru ada gerakan kolektif. Otomatis ini kan tidak hanya mengandalkan pendidikan saja, tapi juga ada gerakan sosial juga. Menurut saya seperti itu, Prof. Iya, menarik sekali. Berarti di situ itu peran pemimpin ya, peran pemimpin. Iya, jadi selain tafaqquh fiddin juga ketika merubah suatu kaum itu harus ada gerakan kesadaran kolektif dan gerakan kolektif. Itu yang disampaikan pemikiran oleh Kiai Zaini Mun'im, seperti itu yang kami pelajari di legasi pemikirannya. Iya, nanti mungkin bisa dipertajam terutama di dalam konteksnya ya. Iya, Bro. Karena ini menarik, ada diksi sosialnya ini. Menariknya di sini. Mungkin nanti yang perlu ditonjolkan adalah bagaimana peran kepimpinan di pesantren itu di dalam pengembangan pendidikan Islam multikulturalnya. Ini tentu tidak bisa lepas dari perilaku sosial yang dibangun. Ketika perilaku sosial yang dibangun itu tidak lepas dari tadi surat Ar-Ra'd. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu sesungguhnya adalah merupakan konsep perubahan. Jadi kaum di situ itu, kaum. Jadi kolektivitas di situ. Maka seringkali saya ungkapkan ada istilah pemimpin perubahan. Bukan sekedar penonton perubahan, bukan sekedar pengikut perubahan, apalagi penentang perubahan. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, para penguji, Dewan Penguji yang sudah menyampaikan pendalamannya. Prof. Nursan cukup ya? Cukup, baik, terima kasih. Dan ujian ini akan kita skors 5 menit karena Dewan Penguji akan menentukan tentang kelulusannya. Saya skors 5 menit dimulai dari sekarang. Bapak Ibu bisa meninggalkan ruangan ini.
tolong bisa segera masuk. Mbak, suruh masuk ke petang, Mbak. Mbak Gajah, suruh masuk. Suruh masuk. Saya bacakan hasil rapat Dewan Penguji. Pendampingnya mana? Masih ke toilet. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saya membaca ini harus menunggu pendampingnya dulu. Jangan-jangan nanti ada kejutan begitu sehingga harus segera dipopong itu. Keputusan Dewan Penguji nomor 445-A613-U-11-L-16-Romawi 10-2023 tentang penetapan kelulusan ujian disertasi terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural program Pasca Sarjana Universitas Selam Malang atas nama Khadijatul Qadriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Penguji Ujian Disertasi Terbuka Program Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural Universitas Selam Malang menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan ketekunan, keseriusan, etika dalam belajar dan sikap tawaduk, kesabaran, serta hasil rapat Dewan Penguji Ujian Disertasi Terbuka atas nama Khadijatul Qadriyah tanggal 17 Oktober, tanggal 18 Oktober 2023 memutuskan menetapkan pertama, Saudara Khadijatul Qadriyah dinyatakan lulus dalam ujian disertasi terbuka program studi Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural program Pasca Sarjana Universitas Selam Malang dengan nilai A dengan predikat ujian. Kedua, Saudara Hajah Khadijatul Qadriyah berhak secara resmi menyandang gelar doktor sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah diterbitkannya penetapan yudisium oleh Rektor. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Malang 18 Oktober 2023, Ketua Dewan Penguji Mas Kuri ditandatangani. Saya persilahkan untuk maju Saudari Khadijatul Qadriyah dan seluruh hadirin untuk berdiri. Berjanji
Alhamdulillah, Bapak-Ibu sekalian, telah kita lihat bersama, kita saksikan bersama, kita melahirkan doktor baru di program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang, yaitu doktor ke-87. Tepuk tangan untuk Ibu Khadijatul Qadriyah, dan tentu suami tercinta nanti malam sudah berbeda tidurnya dengan dokter. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan ilmunya manfaat dan berkah. Amin. Selamat untuk keluarga, untuk suami, untuk anak-anak, untuk Unuja, untuk pesantren, dan ini duriyah-duriyah Kiai Wahid kelihatannya juga banyak yang hadir. Kiai Wahid ini termasuk juga kiai saya karena dulu sering beliau memberikan seminar-seminar di sini. Jadi saya masih ingat di Masjid Ainul Yakin sering kali, dan bahkan yang mengundang saya karena saya sebagai ketua senat mahasiswa pada saat itu. Beliau sangat energik, pikirannya sangat luas, dan sangat dekat dengan almarhumlah Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan. Itu sohibnya lah, gitu ya. Sohibnya kesana kemari. Maka kalau Unuja sanatnya itu sambung dengan Unisma itu wajar. Dan insya Allah Unuja akan segera menghasilkan dokter-dokter baru. Dari Unisma ini jumlahnya relatif banyak. Nggak tahu ada 5 atau 7 yang sudah siap. Ini cuma nanti segera rektornya juga segera dokter. Ini nanti sampai di rumah harus didik-didik ya, suruh berangkat menyelesaikan. Baik, saya persilahkan dokter baru kita, Neng Hajah Khadijatul Qadriyah, untuk memberikan kesan-kesan singkatnya. Saya persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, tidak ada kata yang patut saya sampaikan selain rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Allah, kepada Rasul, kepada semua pendidik kami yang ada di Unisma, juga sahabat-sahabat serta keluarga yang telah membersamai saya selama kurang lebih 3,5 tahun sehingga bisa menyelesaikan salah satu prosesi kehidupan yang semoga ini menginspirasi terutama kepada anak-anak saya dan keluarga. Semoga ilmu yang saya dapat di sini mendapatkan keberkahan dan manfaat kepada saya pribadi dan komunitas saya. Demikian, terima kasih atas segala bimbingannya dan atas segala mungkin ada hilaf atau salah. Saya mohon maaf pada segala pembimbing dan dosen-dosen saya. Terima kasih atas segala ilmu yang diberikan selama ini, pengalaman dan wawasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya persilakan Prof. Junaidi Goni untuk memberikan pesan-pesan singkat selaku promotor dan kopromotor. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sebagai kopromotor dan mewakili promotor, manakala dalam melakukan bimbingan ada hal-hal yang kurang berkenan, ada ungkapan perilaku yang kadang-kadang tidak mengenakkan promovendus, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa masuk surga kalau masih memiliki hutang pada sampean atau pada yang lain. Oleh karena itu, demi kelancaran saya dan promotor masuk surga, maafkanlah kami sebelum ajal tiba. Itulah permintaan saya. Oleh karena itu, saya mengharap nama Unisma jangan diabaikan. Sebab ini dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Di mana ada Khadijah, di situ ada Unisma. Dan melekatlah NU-nya di situ. Jadi tidak bisa dihilangkan begitu saja. Walaupun Anda doktor,
dimanapun Anda berada, Anda adalah alumni Universitas Islam Malang. Sekian, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada Rektor Unuja yang sudah mengantarkan anak buahnya. Ini nanti setelah ini juga masih ada dosen Unuja lagi ya. Nanti yang terakhir saya minta rektornya untuk memberikan sambutan setelah kedua-duanya ujian. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, selaku Ketua Dewan Penguji dan seluruh anggota Dewan Penguji, serta selaku pimpinan Universitas Islam Malang, apabila ada suatu hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk mengiringi ilmu yang telah didapatkan, saya mohon kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Hanif untuk memberikan doa singkat mandi. Saya persilahkan. Ala hadiniyah wa ala kuniyatun salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallim wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li muallimina wa li masyayikhina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi rizkina wa barik lana fi a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Yanif. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, ujian terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural Pasca Sarjana Universitas Islam Malang atas nama Hajah Khadijatul Qadriyah dengan resmi kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Hajah Khadijatul Qadriyah beserta keluarga kami persilahkan maju ke depan untuk foto bersama. Mohon segera di Bapak Ibu kami persilahkan maju ke depan untuk foto bersama. Nih,